Assalamualaikum, kembali lagi sama kita, Kumi, Wirda, Papa Mansur. di episode ke-10 sahur hari ke-10. Allahu Akbar. 10 hari ya? Iya. 10 hari. Udah mau beli ini dong, tupat. Udah ke tempat. Apa? Sahur dulu. Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Istimewa loh. Istimewa. Karena yang nyuruh sahur Kumi. Dan istimewa juga ada kurmanya. Karena kurma kan bagian dari kesukaannya Nabi juga kan. Nabi juga suka makan kurma. Iya, bener. Bener gak sih Pak Ustadz? Iya bener. Bener, Dek. Astagfirullah. Ayo, udah pada sahur ya? Dah. Gue doang yang belum ya? Aku ini suka bikinin saya jus kalau di rumah, suka masakin tuh Kumi tuh. Alhamdulillah. Di rumah di antara anak-anak yang lain dia yang jago masak. Cibuka. Walaupun gosong. Kemarin bikin kue, gosong bawahnya. Iya, justru itu kesukaan Papa. 2 kali, gosong Masa? mulu. Iya, ya udah. Berarti khasnya emang gitu. Nastar gosong, gitu Nah, kan. itu dia. Bolu gosong, Gosong. pisang gosong. Bagus loh. Jarang itu. Oke, pemirsa, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami. Ya, sekarang kita buka surah Al-Hadid. Hadid. Al-Hadid setelah surah Al-Waqi'ah. Al-Hadid surat ke-57. 57. Pemirsa nanti harus, ya saya, Wirda Kumi juga harus kemudian alert ya, alertnya jalan, sistem alarmnya jalan untuk memperhatikan di mana sih yang banyak kumpulan Asmaul Husnanya. Walaupun setiap ayat Papa bilang tadi containing, mengandung al-Asmaul Husna. Salah satu yang kemudian banyak sekali bertaburan al-Asmaul Husnanya adalah surah Al-Hadid ya. Ayat 1 sampai dengan 6 insyaallah, dan surah Al-Hasyr. Hari ini kita akan baca dua-duanya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa huwa bi kulli syai'in alim. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم. والله بما تعملون بصير.
Wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu mulkus samawati wal ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور وهو عليم بذات الصدور. Jadi kita nanti mudah-mudahan timbul aware-nya, timbul alert-nya, timbul alarmnya kalau ngeliatin ayat-ayat yang ada Asmaul Husna-nya. Oh ini nih, oh ini nih, oh ini lagi bicara apa nih, pesannya apa nih, gitu. Insyaallah ya, kita lanjutkan setelah yang berikutnya. Dipersembahkan oleh. Coba kita lihat ayat 1 surah Al-Hadid. Wah, bertaburan nih. Ya, ada asma Allahnya sendiri, ya. Perhatikan pemirsa ayat 1, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ada Asmaul Husna, nama Allah sendiri. Lafzul jalalah, yakni Allah. Oke. Kemudian ada Al-Azizul Hakim. Ya, huwa sendiri, huwa, itu ada tulisan huwa di situ? Ada. Dia. Ya. Nah, dia ini juga menurut sebagian ulama juga adalah salah satu dari Asmaul Husna. Nah, cuman di Indonesia, di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris pun kata-katanya digedein gitu. Dianya tuh I-nya gede, A-nya gede. Dia. Penyebutannya beda. Okay. Kemudian lahu juga itu Asmaul Husna. Hu. Ya. Mulku dari kata malik. Malik, ya. Tapi kalau mulku ini objeknya. Okay. Kemudian qadir, ya. Kemudian ada al-awwalu, ada al-akhiru, al-zahiru, al-batinu, ada alim. Banyak tuh. Ya. Nah, membaca dua ini pagi sore edun. Kita sampai detik ini ngalamin sampai hari ini, ngerasain sampai hari ini, mendapatkan dengan izin Allah sampai hari ini. Papa punya kakak, punya teman-teman yang mulia. Itu pengaruh dari baca Al-Hadid dan Al-Hasyr. Gak kebayang kalau kakak sama Kumi mulai dari usia belia. Kakak masih 13 tahun kan? Aku? Beberapa tahun yang lalu ya. Berarti Kak Kumi 7 tahun. Kakak udah berapa? 20 sekarang ya? Insyaallah. Masya Allah. Udah gede kan? Oh iya ya. Gede kan? Gede ya. Ini anak produk susah nih. Astagfirullahaladzim. Iya bener, pernah makan pasir. Ceritain jangan ya. Jangan dong. Waduh, dicariin, hilang dia. Hilang kemana sih Wirda ini? Rupanya lagi di bawah pohon kelapa. Pasir makanin dia. Masya Allah. Iya bener loh. Masa sih? Kacau nih anak nih, makan pasir. Ya Allah. Ya kan namanya bocah ya, kue jatuh di bawah ya kan. Nah kue itu diambil dimakan sama dia. Dah sama anak kagak sekolah. Pagi-pagi ketawa. Kan udah sahur. Jadi kuat. Tambahin. Iya. Nyaur dulu, say. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca surah Al-Hadid dan Al-Hasyr itu seperti baca Asmaul Husna yang banyak banget. Memang benar sih, kita kalau cuma baca Asmaul Husna doang ya. Wa-Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fatahul Alimul Qabilul Basitul Khafidul Rafiul Mu'izul Mu'dilul Samiul. Mana kayak kurang gimana gitu, apalagi kan ini nama Allah ya gitu. Tapi ketika kita baca Qur'annya itu jadi beda. Seperti ada narasi lah, ada kumpulan puzzle. Ini nggak ada story-nya, tapi kalau Quran jadi ada story-nya. Nah, Papa nganjurin banget nih, saya nganjurin banget pemirsa semua, bener dah, dawamin, ya, Ar-Rahman,
Al-Hadid, Al-Hasyr. Al-Hadid awalnya aja 1 sampai 6. Al-Hasyr ujungnya aja. Ya, mulai dari 4 ayat terakhir lah. Ya, kalau Ar-Rahman full 1 surah. Itu dawamin banget. Aduh ya Allah, apa sih hajat yang enggak dikabul sama Allah? Ingat janji Allah lewat Rasulnya. Laqad da'allaha bismihil azim. Bismihil azim. Idza du'iya ajaba. Idza su'ila a'ta. Asik. Kenapa ada asiknya ya? Oh seneng karena kayak gini kan. Makanya nih situasi kayak begini pemirsa. Jangan minta pas-pasan sama Allah. Jangan begini kalimatnya nih, ya Allah warung sepi amat. Jangan sampai nggak punya duit buat makan ya Allah. Jangan begitu doanya. Karena kita lagi berdiri di hadapan yang maha kaya. Jadi ngomongnya mesti begini. Ya Rob, enak nih kali kalau tiap hari mah penghasilan saya 100 juta mah enak bener ini. Tiap hari 100 juta. Yes. Wow. Jadi bisa bagi-bagi nih ke yang lain begitu. Nah gitu. Lah 100 juta cuma 3M. 3M. Nah, kecil bener 3M. Buat siapa kecil? Buat dia. Buat kita ampun. Ngos-ngosan. Tapi buat dia kan luar biasa gitu loh. Kadang-kadang kan omongan orang kan kecil banget. Karena apa? Dia tidak tahu bahwa dia berdiri di balik yang maha besar. Berada di sisi yang maha kaya. Tersinggung. Ya, lanjut. Lihat ujung ayat 4. Surat Al-Hadid. Al-Hadid, masih Al-Hadid. Ujungnya Basir. Ya, banyak nih. Nah, sebelum nyampe ujung, sebelum nyampe Basir, ada apa di sana? Allah bercerita tentang Dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian Dia mengetahui apa yang masuk dalam bumi, apa yang keluar dari dalam bumi, apa yang turun dari langit, apa yang kemudian naik ke langit. Terus kemudian Allah bilang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita kemana aja kita tuh jalan. Allah kemana aja, di mana aja kita berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian ayat 5-nya masih bercerita tentang kerajaan Allah lagi. Dan semua urusan dikembalikan pada Allah. Kemudian ayat 6-nya Allah bercerita tentang apa? Pergantian siang ke malam, malam ke siang. Kakak nih kalau mau ngegelapin ruangan ini nih, segini doang nih. Wah ini effortnya luar biasa nih. Hah? Kain di Tanah Abang habis aja udah. Kain hitam di Tanah Abang habis aja. Tuh lihat pintu tuh, cuman segitu doang. Perlu kain hitam berapa biji tuh? 1, 2, 3. Berapa meter? Sekarang bayangin ngegelapin satu bumi, Bos. Gimana caranya? Udah gitu di sini gelap, di sini terang. Iya. Ya? Di kita malam, di Amerika pagi. Hah? Di Amerika pagi, di kita malam. Kayak di sweet gitu. Yang bisa siapa? Allah. Nah masa cuma ngerubah nasib kita nggak bisa. Gitu. Kemudian ujungnya apa ya? Ayat 6. Alim. Kan Asmaul Husna lagi nih, alim. Dan alimnya nih alim dijelasin sama Allah detail. Alimum bidzatis sudur. Allah mengetahui sampai ke isi hati orang. Cuman Allah yang begitu. Kalau manusia dikasih kemampuan ngelihat isi hati orang, berantem terus isinya. Kenapa? Karena dia alim tapi nggak bisa nahan diri. Tapi kalau Allah dia alim, dia sobur. Allah alim, maha tahu tapi maha rahmat. Dia maha tahu tapi maha baik. Nah kalau kita kalau tahu semua pikiran orang, waduh berantem terus. Apa lo ngeledekin gua? Kapan gua ngeledek? Gua tahu sih hati lo gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ini saya ada testimoni juga nih tentang Asmaul Husna ya, Ismul Azam. Jadi ada keluarga miskin pengen berangkat pergi ke Tanah Suci. Dia, istrinya, sama 3 anaknya. Kemudian dengar di TV bahwa kalau sedekah, kemudian baca Ismullahil Azam, surah Al-Hadid, surah Al-Hasyr, surah Ar-Rahman, surah Yasin, surah Waqiah, surah Al-Ikhlas, semua itu ada Asmaul Husna. Lalu berdoa, insya Allah doanya akan dikabul. Terus mulailah dia bersedekah. Jadi hari Jumat pagi, orang miskin ini ngundang anak-anak kecil di kampungnya di habis subuh untuk sarapan di rumahnya. Kemudian dikasih makan, terus berdoa orang miskin ini. Ya Allah, mudah-mudahan saya, istri saya, sama anak saya 3 bisa berangkat ke Baitullah. Terus 22 anak, amin tuh. Amin. Sadar yang amin ini sampai 22, terus dia rubah doanya. Ya Allah, berangkatin semua aja deh. Ini semua nih yang ikut pada ngaji, yang ikut pada sarapan, berangkatin ke Tanah Suci Mekah. 8 bulan berlangsung, setiap bulan 4 kali Jumat sedekah dan baca Ismullahil Azam. Enggak tiap hari, cuman seminggu sekali hari Jumat itu. Ada orang kaya di satu perusahaan manggil anak buahnya. Pak, ada nggak orang soleh di kampung Bapak yang bisa saya berangkatin umrah? Ingatlah kemudian si karyawan ini, anaknya itu tiap pagi diajak sedekahan dan diajak berdoa untuk sampai ke Baitullah. Ada Pak, kalau mau Pak ntar Jumat aja Pak ikut sama saya, kita langsung lihat ke rumahnya. Berangkatlah Jumat itu si orang kaya ini ke rumah si orang miskin. Duduk di tengah-tengah mereka. Bener loh, si orang kaya ini denger. Makasih anak-anak, udah 8 bulan kita berdoa. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sampai ke Tanah Suci. Gitu. Saya, istri saya, 3 anak saya, dan kalian semua 22 anak yang bahagia ini. Apa kata seorang kaya ini? Setelah selesai, salaman, dikenalin sama si karyawan yang merupakan salah satu dari bapak anak itu. Pak, insya Allah tadinya saya pengen ngeberangkatin cuman bapak. Tapi bismillah, semua saya berangkatin umrah. Allah. Coba itu, 8 bulan loh menyebut nama Allah, 8 bulan. Jedar, nyampe. Dan itu Bapak bilang kan, tidak tiap hari. Bagaimana tiap hari? Makanya pemirsa amalin. Ya, Al-Hadid 1-6, Al-Hasyr 21-24, pagi sore. Terbang hidup lu pada, insya Allah. Ya, kita lanjut aja besok ya. Siap. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang nggak sholat kok dapat duit. Nah kita yang sholat habis-habisan juga nggak dapat. Nah kita ini sholat bukan cuma pengen dapat duit kan, tapi pengen dapat duitnya itu supaya jadi barokah, jadi ibadah. Itu loh. Soal dapat nggak dapat, Allah kembalikan lagi kepada struktur alamnya ini, kepada sunnatullah. Lu dagang bener nggak? Nah, lu dagang tukang tipu, lu nyebut gua tapi nipu mulu, gimana aku mau bela gitu kan? Kan dia masuk tidak pakai IELTS, tidak pakai beasiswa kedutaan Inggris, tapi kan dia menyebut Allah terus kan? Masuk ke Oxford lewat jalur apa? Office boy kan? Karena syarat di sini kurang, lalu Allah aturkan gitu.